Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini pada ba'da zuhur untuk mengikuti kajian pada siang hari ini, rutin hari ini yang diadakan oleh Kalam Elektro ITS. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Untuk tema kali ini kita mengangkat mengenai tahapan menuntut ilmu syar'i. Bagaimana sih kita untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim harus memahami apa aja itu ilmu agama dan bagaimana sih tahapannya dalam untuk memahami ilmu agama itu sendiri. Nah, untuk pada kajian kali ini sudah hadir Ustadz Abu Zur'an yang di tulisannya Nur Kandir. Beliau nanti akan membawakan mengenai kajian kali ini yang bertema tahapan untuk ilmu syar'i. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempatnya bisa dipersilakan untuk Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau kurang? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak dan mendengarkan kajian tentang tema tadarruj fi thalabil ilm. Fi thalabil ilm, tahapan dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, yang pertama, tahapan yakni langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan secara berurutan. Sementara ilmu syar'i maknanya adalah ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak termasuk yang kita bahas ilmu duniawi atau empiris seperti kimia, biologi, fisika, dan seterusnya. Tapi kita memfokuskan kepada tahapan-tahapan dalam ilmu syar'i. Yang pertama, apa tujuan kita membahas tema ini? Atau apa tujuan utama kita belajar ilmu syar'i? Tujuannya adalah agar kita mudah masuk surga. Saya ulang, tujuannya agar kita mudah masuk surga. Ibaratnya kalau di komputer itu ada shortcut, ya. Kalau kita klik shortcutnya, maka cepat dan mudah untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka kami, kata Allah, akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia paham agama.
Ini tujuan kita belajar ilmu syar'i, yaitu agar kita menjadi orang kaya di akhirat. Sebagaimana kita jika mendalami ilmu duniawi dengan harapan Allah mengkayakan kita di dunia, maka kita menempuh dua kekayaan, dunia dan akhirat. Seandainya dunia belum memperoleh, maka minimal akhirat kita termasuk orang-orang kaya. Ini kaya dengan dimasukkan ke dalam surga, terutama surgatul firdaus, surga yang paling tinggi, bertetangga bersama dengan para nabi dan rasul. Ini tujuannya. Kemudian apa hukumnya belajar ilmu syar'i? Jawabannya adalah wajib. Wajib artinya harus dikerjakan. Sebagaimana sholat harus dikerjakan. Jika ditinggalkan maka ia berdosa. Ibnu Majah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Wajib maknanya harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka ia berdosa. Kemudian, sekarang tadarruj, tahapan-tahapannya apa dalam kita belajar. Ini ada beberapa tinjauan. Tinjauan yang pertama, dilihat dari sisi ilmu yang paling utama. Karena ilmu agama itu ada banyak cabangnya, ada tentang tauhid dan keimanan, ada tentang tafsir, ada tentang hadis, tentang sirah sejarah, tentang bahasa, sastra, balaghah, ada pula tentang fikih, ya, dan semisalnya. Nah, di antara ilmu-ilmu ini yang paling pokok, yang perlu untuk didahulukan daripada ilmu yang lainnya adalah ilmu tentang tauhid. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah orang yang mentauhidkan Allah pasti masuk surga berapapun dosanya, berapapun jumlah amal solehnya. Sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah, ya, ke dukun misalkan, mendengarkan ocehannya dukun misalkan, dan ia mempercayainya, ya, maka ini termasuk pembatal keislaman. Jika ia mati dalam kondisi musyrik, melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka. Berapapun amal kebaikannya yang pernah ia kerjakan, dari sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, dia pasti masuk neraka. Dan siapa yang mati tidak membawa dosa syirik, dia pasti masuk surga. Maka ini yang paling pokok untuk kita ketahui dan pelajari. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu adalah mempelajari apa yang Allah wajibkan atas kita. Berupa apa? Berupa ibadah harian. Dan yang paling pokok adalah sholat. Maka mempelajari tentang bab sholat merupakan pelajaran yang darurat. Karena kita amalkan setiap hari. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu bersuci alias wudhu. Karena Allah tidak menerima sholat orang yang tidak suci, tidak sah wudhunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakbalullahu sholata abdin idza ahdasa hatta yatawaddo." Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang berhadas, ya, sampai ia berwudu. Maka termasuk sepaket dengan sholat adalah bab bersuci alias berwudu. Ini termasuk ibadah yang darurat, perlu untuk dipelajari. Kemudian apalagi yang perlu untuk dipelajari,
yaitu yang tercakup dalam rukun Islam. Yang tercakup dalam rukun Islam. Ya, kita tahu rukun Islam itu selain sholat adalah zakat, puasa, dan haji. Adapun zakat ini maknanya adalah zakat mal. Ya, karena manusia itu ya nanti ke depannya ia akan mengumpulkan harta, dan harta di sini memiliki hak untuk ditunaikan, diberikan kepada fakir miskin. Berapa jumlahnya, bagaimana ketentuannya, bisa dikaji di fikih zakat. Berikutnya adalah puasa Ramadan, terutama ketika seseorang hendak memasuki bulan Ramadan. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan, ya kan? Bisa menjadi wajib segera, bisa menjadi wajib yang boleh ditunda. Ketika seorang akan memasuki Ramadan, tentulah dia menjadi mendesak untuk mempersiapkan Ramadan ini dengan ilmu, sehingga mempelajarinya menjelang Ramadan hukumnya wajib. Berikutnya apa? Yaitu haji dan umroh. Ini bagi yang mampu. Jika orang belum mampu, maka belum darurat untuk mempelajarinya, boleh ia tunda sampai ia diberi oleh Allah kemampuan untuk menunaikan haji. Nah, ini dilihat dari sisi materinya ya, dari sisi materi apa yang perlu untuk dipelajari. Kalau saya ringkaskan, yang paling pokok tentang keimanan, ya tentang keimanan, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasul, kan, hari akhir, dan tentang takdir. Berikutnya apa? Tentang rukun Islam, terutama yang paling pokok adalah sholat. Ya, tercakup pula yang berkaitan dengannya, yaitu berwudu atau bersuci. Lalu ya zakat, puasa, dan haji ini secara global. Bagaimana cara kita mempelajari ya tahapan dalam mempelajari ilmu. Maka termasuk kesalahan adalah jika kita menunda ilmu yang darurat ini, sementara kita mengejar ilmu yang tidak diwajibkan atau ilmu yang tidak dituntut kita untuk segera menguasainya. Contohnya misalkan apa? Misalkan ya kan seseorang mendalami ilmu, misalkan ilmu kedokteran atau ilmu elektronika atau ilmu komputer sampai ke akar-akarnya. Ya, ini boleh jika ia sudah menguasai fikih yang tadi disebutkan, baik fikih tentang sholat dan yang semisalnya. Nah, kemudian sekarang tahapan belajar ditinjau dari sisi untuk meraih ilmu tersebut. Untuk meraih ilmu tersebut. Bagaimana prinsipnya? Secara garis besar, prinsip untuk mendapatkan ilmu adalah 5 langkah. 5 langkah. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima adalah menyebarkannya. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, awalul ilmi al-istima'. Langkah pertama dalam menuntut ilmu adalah mendengar. Summal faham, kemudian memahami. Summal hifad, kemudian menghafal. Summal amalu bih, lalu mengamalkannya. Summa nashr, lalu menyebarkannya. Ya. Ini dari sisi ya untuk mendapatkan ilmu tersebut ya. Ini 5 langkahnya. Kenapa tidak sekedar kita menghafal ilmu atau memahaminya, tapi harus 5 langkah ini? Karena
ilmu yang dipuji dalam Quran dan Sunnah bukan sekedar maklumat, tetapi ilmu yang bermanfaat. Dikatakan ilmu yang bermanfaat jika ilmu itu sampai pada taraf diamalkan. Ya, ilmu tersebut ada pengaruhnya pada perkataannya, ucapannya, keyakinannya, alias diamalkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika minta ilmu, maka ilmu yang bermanfaat. Contohnya, zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi pada sholat subuh. Allahumma inna ya as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang baik. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam tahapan menuntut ilmu harus ada tambahan, yaitu diamalkan. Saya ulang, 5 tahapan, yaitu mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menghafal, yang keempat ya mengamalkan, yang kelima yaitu menyebarkannya. Pertama, mendengar, bukan membaca. Apa bedanya mendengar dengan membaca? Jelas sekali, mendengar dengan telinga, membaca dengan mata. Karena ilmu itu diambil lewat talaki. Talaki itu artinya transfer langsung dari guru. Guru menjelaskan, murid mendengarkan. Terutama Al-Quranul Karim. Tidak bisa otodidak dengan membaca. Membaca itu hanyalah wasilah untuk mendukung proses belajar, bukan yang utama. Yang utama itu adalah kita memiliki guru yang membimbing kita dan kita mendengarkan ya, ceramah dan ilmu yang disampaikan olehnya. Makanya di antara tanda jeleknya zaman alias hari kiamat adalah ketika orang-orang alim meninggal. Padahal kitab-kitab mereka masih berterbaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, di antara tanda hari kiamat adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Bagaimana cara diangkatnya ilmu? Apakah ilmu itu diangkat tiba-tiba bukunya itu kosong? Tidak. Maknanya adalah dengan meninggalnya banyak ulama. Sehingga orang-orang mengambil ilmu bukan lagi dengan mendengar, tapi dengan membaca. Sehingga mereka dhallu fa'adhallu, sesat dan menyesatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan sendirinya, tetapi mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama, orang alim. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lalu ketika orang alim telah tiada, maka orang-orang pun akan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, maka mereka pun akan ditanya, dimintai fatwa. Fadallu wa adallu, lalu mereka pun karena berfatwa dengan akalnya, ya bukan dengan bimbingan ulama, tapi bimbingan mungkin hanya koran atau hanya membaca, sehingga ia sesat dan menyesatkan orang lain. Inilah bedanya membaca dengan mendengar. Maka dikatakan nikmat yang paling pokok setelah kesehatan adalah pendengaran, ya sebelum mata. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, lalu menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Allah memulai dengan pendengaran untuk mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya kan? Untuk menguatkannya ditambah dengan membaca. Lalu tingkatan yang kedua adalah al-fahmu, memahami apa yang ia dengar, memahami apa yang ia baca. Ya kan? Lihat di sini tingkatan kedua mendengar, bukan menghafal. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi tidak mengerti apa yang ya terkandung di dalamnya. Maka ini bukan termasuk prestasi, ya, bukan termasuk prestasi yang besar. Prestasi yang besar dari penghafal Al-Quran jika ia dari ahli Al-Quran jika ia memahami isinya meskipun belum sampai pada taraf menghafalnya, ya, menghafalnya. Karena dengan ia faham apa yang ia ketahui, dia bisa mengamalkannya, bisa menjalankannya untuk kebaikan dan bisa menjauhinya untuk keburukan. Sehingga yang kedua adalah al-fahm, memahami. Yang ketiga baru al-hifzu, yaitu menghafal. Ilmu itu tidak akan kokoh, tidak akan bertahan lama, dan tidak akan banyak maslahatnya, kecuali jika dihafal. Dengan menghafal sebuah ilmu, maka akan seseorang ya seolah-olah jika ia ingin berbuat atau memiliki masalah, tiba-tiba di hadapannya seperti ada penasehat, hadir apa yang ia hafalkan, yang telah ia pahami. Makanya para ulama zaman dahulu mereka gemar untuk menghafal ilmu, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwa karena saking seringnya mereka menghafal, sampai pada taraf mereka ya memiliki kecerdasan yang luar biasa mendengar, menghafal apa yang mereka dengar. Ya, sebagaimana ya ucapan dari sebagian salaf, diantaranya adalah Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri atau Asy-Sya'bi rahimahullah, yang mengatakan ma katabtu as-sauda, ya, ma katabtu sauda fil abyad minal abyad wa kullu ma hafiztu fahuwa mimman sami'tu atau kama qala rahimahullah. Aku tidak pernah meletakkan yang hitam di atas yang putih, tidak pernah menulis sama sekali. Semua yang aku dapatkan berasal dari yang aku dengar. Karena mereka sering menghafal hingga mereka, ya kan, mereka sampai pada taraf sekali dengar mereka hafal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji mereka, orang-orang yang gemar menghafal. Hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu ra'an sami'a min haditha. Semoga Allah menjadikan indah wajah seseorang yang mendengar hadisku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalkannya. Ya, ini pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi ilmu yang terdapat dalam jiwa mereka. Artinya mereka hafal, sehingga dikatakan ia sebagai ya ahli ilmu. Dahulu dikatakan ahli ilmu jika ketika ia ke kamar mandi, ya, ilmunya tidak dilepas. Apa maksudnya? Kalau ilmunya di buku, tentulah bukunya akan ditaruh di luar kamar mandi atau toilet. Kalau ilmunya dia hafal, maka ikut bersamanya ke toilet. Nah, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Ini tahapan berikutnya setelah menghafal adalah al-amal bi, mengamalkannya. Karena mengamalkannya ini akan menjadi mudah setelah kita menghafalkan.
Dan dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana mereka dalam mengambil Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka sebagaimana ini, ketika turun ayat didengarkan baik-baik, dan mereka berusaha untuk memahaminya. Ketika telah paham, mereka berusaha untuk menghafalkannya. Ketika telah hafal, mereka amalkannya. Dan mereka tidak akan menambah ayat berikutnya sampai telah selesai mengamalkannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para tabi'in, diantaranya Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, bahwa dia mengatakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak akan melampaui dengan 10 ayat, yakni tidak akan menambah 10 ayat sampai mereka mempelajari, ya kan, artinya dan menghafalkannya. Fata'allamnal ilma wal amala jami'a. Kami para sahabat yang mempelajari Al-Quran dari sisi yaitu ilmunya, ya, dan hafalannya sekaligus dan amal. Mempelajari dari sisi ilmu dan amalnya. Ilmu di sini maknanya adalah memahami dengan baik dan dihafal, lalu mengamalkannya. Ya. Sebentar ya. Tes, saya masih masuk. Tes. Halo. Masih jelas Ustadz suaranya? Baik. Kita lanjut. Halo ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu apalagi setelah itu, ini bukan kewajiban. Yang terakhir nomor 5 yaitu an-nashr, menyebarkan. Ini tidak wajib tiap individu, tapi wajib kolektif. Ya, harus ada sekelompok orang yang menyebarkan ilmu ini, alias mendakwahkannya. Dan ucapan orang yang berdakwah ini merupakan ucapan yang paling besar pahalanya dari berbagai macam wiridan dan zikir, karena manfaatnya untuk dirinya dan juga orang lain, berbeda dengan zikir yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan." Tidak ada ucapan yang paling indah, yang paling baik melebihi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat. Lalu sekarang kita meninjau tadarruj, ya, tahapan menuntut ilmu dari sisi untuk meraih ilmu tersebut. Bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Karena sebagian orang itu belajar 10 tahun, 20 tahun, tapi ilmunya kalah dengan orang yang baru belajar 1 tahun. Ya kan? Ada pula yang mondok 7 tahun, tapi kalah dengan orang yang baru mondok 1 tahun. Ya. Ada yang kuliah perguruan tinggi negeri Islam, tapi ilmunya kalah dengan mahasiswa umum misalkan. Apa sebabnya? Karena pertama, karena apa yang dipelajari. Karena tidak semua orang diberi taufik oleh Allah untuk mempelajari sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Yang 2, hadis. Ada orang yang disibukkan, ya, dengan, ya, qila wa qol, ya, pendapat si A, pendapat si B, teori si A, teori si B. Ada pula yang disibukkan dengan politik, ilmu politik. Ada yang disibukkan dengan Quran. Sehingga mereka bertahun-tahun tidak memiliki ilmu tentang akhirat. Mereka hanya tahu ilmu tentang, ya, tentang berita dunia, sementara berita akhirat dia tidak mengetahuinya. Ya, meninggal dan menjalani, ya, kehidupan
akhirat yang panjangnya tiada tara, yang ia butuh bekal yang banyak, ilmu yang banyak, persiapan yang matang. Yang kedua, dari sisi metode dalam belajar. Meskipun yang dipelajari itu sudah benar, Quran benar, hadisnya benar, tapi ketika metodenya itu tidak tepat, maka ia sedikit dapat ilmu. Ya, ini dua hal yang perlu kita perhatikan. Sumber yang kita pelajari itu apa, yang kedua metode dalam belajar juga harus benar. Nah, bagaimana caranya? Ya kan, kita di awal-awal belajar ya, fokus untuk memahami Al-Quran. Fokus untuk memahami Al-Quran. Apakah hafalan? Tidak harus. Tapi yang penting tahu apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan kita benar pemahamannya, lalu kita amalkan. Sehingga, ya kan, di awal-awal belajar kita memiliki iman yang setiap hari meningkat dan bertambah. Ya. Adapun hafalan itu tidak serta-merta bisa menambah keimanan. Tapi yang bisa menambah keimanan itu adalah pemahaman yang benar dari Al-Quran, lalu ia amalkan. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jundub bin Abdullah. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu ya fityanun hazamirah." Kami dahulu, ya kan, ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih anak muda, hampir mau balik. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dahulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fastadna bihi imana. Lalu kami setelah itu mempelajari Al-Qur'an sehingga bertambah ya, iman kami. Nah, apa makna hadis ini? Dalam hadis ini ada dua istilah ya. Mempelajari iman, yang kedua mempelajari Quran. Apa maknanya? Makna dari mempelajari iman adalah mempelajari Al-Quran tanpa hafalan. Tanpa hafalan. Yakni fokusnya bukan menghafal. Fokusnya itu memahami apa yang dikehendaki dalam Al-Quran. Memahami perintahnya, memahami larangannya untuk ketika telah imannya itu dapat, ya kan, dengan tanda semangat beribadah, cinta ibadah, cinta sholat, cinta tilawah Quran, cinta sedekah, gemar berbuat kebaikan. Itu pertanda imannya itu meningkat. Nah, setelah itu, ya kan, mereka baru belajar Al-Quran, yakni hafalan. Kata Jundab dalam hadis tersebut, fata'allamnal Quran fasdadna bihi imanan. Lalu kami belajar Al-Quran hingga iman kami bertambah. Ini para sahabat Nabi secara umum. Ini sahabat Nabi secara umum, yakni mereka mempelajari, ya kan, tafsir atau makna Quran sebelum hafalannya. Sehingga mereka memiliki adab yang mulia, semangat yang tinggi dalam beragama, dan hati-hati dalam beragama. Adapun orang yang memulai belajarnya
dengan menghafal. Sementara dia tidak memperbaiki kualitas jiwanya, imannya, ketika ia mendapatkan ilmu, dia akan takabur, sombong, merendahkan ulama, merendahkan temannya, mendebat orang jahil. Dia bangga dengan itu. Yang lebih parah daripada itu, dia akan menjual ilmu untuk mendapatkan dunia, menjual fatwa untuk mendapatkan kedudukan, dicari-cari dalilnya sesuai pesanan. Ya, tolong carikan dalil tentang halalnya miras, dicari, ketemu, ya kan? Dicari-cari ketemu. Tolong carikan dalil tentang bolehnya perzinahan, dicari-cari ketemu, ya, dengan ilmu cocologi, ya, dicocok-cocokkan hingga ketemulah menurut selera hawa nafsu. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ya, imannya yang lemah, adabnya yang kurang kepada Allah dan kepada agama, ya, karena cara belajar yang salah, takabur, sombong, dan menjual agama. Ini secara umum ya. Ya. Nah, setelah ia memahami akidah yang benar, memahami iman, meningkatkan iman, maka ia menambah dengan Al-Quran dari sisi hafalan. Sekarang kita berbincang-bincang tentang Al-Quran Karim. Hafalan. Ya. Ma tayassara min, apa yang ia mampu. Ya. Mungkin awalnya ya kan, surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dia berusaha untuk menghafalkannya setelah ia memahaminya. Kalaupun belum bisa memahaminya, maka beriringan menghafal sambil memahaminya. Menghafal sambil mengkaji kepada guru atau ustadz atau di YouTube dan yang semisalnya. Sehingga ia mendapatkan ilmu beserta hafalan. Jika ia diberi kemudahan untuk menghafal 30 juz, maka ini anugerah. Ya kan? Dan menghafal ini tidak mesti setahun 2 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai ya habrul ummah, orang yang paling alim dalam agama, terutama dalam tafsir Al-Quran, itu pun menghafal Quran lama sekali. Beliau ya ketika Nabi wafat ya baru hafal Al-Mufassal, ya ini Qaf sampai An-Nas, ya baru 1/7 Al-Quran, belum komplit. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan beliau menghafal Al-Quran selama asyra sinin, menghafal Al-Baqarah selama asyra sinin 10 tahun. Khalifah. Dan juga beliau menghafal Quran beserta amal, sehingga membutuhkan 10 tahun. Ya, harus dia setahun 2 tahun, bahkan menghafal Quran ini seumur hidup, ya, seumur hidup. Baik telah selesai 30 juz maupun belum, maka tiap hari dia berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalnya, mengkajinya, dan yang semisalnya. Nah, Ibnu Katsir memberikan nasihat kepada para anak-anak untuk dipilihkan juz amma. Karena juz amma ini ya pertama pendek-pendek, mudah untuk dihafal, yang kedua berisi tentang akidah. Ya, dan yang semisalnya. Ya. Kemudian menghafal surat-surat yang penting dan sering dibaca, misalkan Al-Kahfi yang Nabi menyuruh untuk dibaca tiap hari Jumat atau malamnya.
atau surat Az-Zumar dan Bani Israel, yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang tidur di malam hari kecuali membaca surat Az-Zumar dan Bani Israel, yakni Al-Isra. Bani Israel nama lainnya surat Al-Isra. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layanam hatta yaqra, ya kan, Alif Lam Mim As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi jarang tidur malam hari, ya, kecuali membaca surat As-Sajdah dan tabarakalladzi, yakni Al-Mulk. Surat-surat yang perlu kita hafalkan, ya, jika kita ingin menghafalnya, dan belum sampai ke 30 juz. Pilihnya. Kemudian di zaman dahulu, zaman dari kalangan para salafus shalih, ya, para ulama melarang anak-anak atau para penuntut ilmu untuk menghadiri majlis mereka kecuali telah hafal Al-Quran. Telah hafal Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri, jika beliau kedatangan murid baru, maka beliau mengatakan, "Aqra'tal Qur'an?" Apakah engkau telah hafal Al-Quran? Jika ia mengatakan belum, maka disuruh untuk menghafal belum. Jika ia mengatakan na'am, iya, maka Sufyan akan mengujinya dengan sebuah ayat yang sulit untuk dilanjutkan. Dan yakni ayat tentang warisan dalam surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari yusikumullahu fi auladikum lidzakari min ini ayatnya, ya, yang memang agak sulit untuk diingat-ingat, sering lupa jika tidak dimurajaah secara terus-menerus tentang ayat warisan. Dan juga ulama yang lainnya juga demikian, ya, mereka banyak, ya, mempersyaratkan para thalib jika ingin belajar hadis, mengambil hadis dari mereka, disyaratkan mereka telah hafal Al-Quran Al-Karim. Maka para ulama yang kita kenal semuanya hafal Al-Quran, baik di usia, ya, di usia kecil, dan ini yang umum, maupun di usia dewasa. Yang remaja hafal Quran, yang masih belum balik hafal Quran seperti, ya, Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, An-Nawawi, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, As-Suyuti. Yang hafal di masa remaja tua, ya, tentunya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini dulunya orang kaya, pejabat, diberi oleh Allah taufik cinta ilmu hingga dia menghafal Al-Quran di usia yang telah tua. Lalu rajin belajar hingga menjadi ulama di Andalusia, dikenal dengan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di antara kitabnya yang terkenal adalah Al-Muhalla tentang masalah fikih. Nah, ini Quran. Maka Quran perlu untuk didalami. Jangan sampai penuntut ilmu itu, ya kan, jauh dari Al-Quran. Membawa mushaf, belajar untuk membacanya, ya, berusaha untuk menambah hafalannya. Dan yang paling penting adalah ketika ia memiliki seorang guru pembimbing, dan itu anugerah yang besar. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani, di antara keberuntungan seorang pemuda adalah jika Allah mengarahkan dia kepada seorang alim yang membimbingnya dari ahlu sunnah. Jika seorang pemuda kenal dengan seorang alim ahlu sunnah dan membimbingnya, maka itu alamat keberuntungan. Karena ia akan mudah dalam mendapatkan ilmu, dan ilmunya juga lurus, benar, tidak salah.
apalagi ya ini dia hadis, menghafal hadis, dalil-dalil. Dimulai dari apa? Dari Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi. Lalu apa? Masalah hukum atau fikih ibadah. Tentunya Bulughul Maram karya Ibnu Hajar atau kitab Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi. Ya, yang menghafal. Kalau ada perasaan ini menghafal kayaknya berat atau tidak pernah terfikirkan menghafal. Sebabnya apa? Seperti ini model pemikirannya. Karena dia mendalami ilmu bukan lewat bahasa Arab. Ini sebabnya. Karena bahasa Arab itu kunci ilmu. Siapa yang memiliki kunci, maka dia bisa membuka gudangnya. Kalau kunci tidak punya, dia pengen ngambil sesuatu, nunggu belum membuka, tidak bisa mengambil. Seperti itu perumpamaannya. Orang yang belajar agama tanpa bahasa Arab, maka dia mungkin ya kan 10 tahun baru mendapatkan apa yang dikaji oleh temannya 1 bulan. Sehingga dikatakan ya bahasa Arab ini mendekatkan yang jauh dan memperbanyak khazanah keilmuan. Bahkan banyak orang yang gagal paham agama sebabnya tidak ngerti bahasa Arab. Siapa contohnya? Contohnya adalah Abu Rondo, Abu Janda ya, yang sering berulang di medsos. Itu orang yang gagal paham dalam agama, yang berkicau. Ya. Syekh Al-Albani berkata, ya, Innal Qur'ana wa sunnah la yumkin fahmuhuma illa bi tariqatil lughatil arabiyyah. Quran dan sunnah itu mustahil bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai ulama besar dalam masalah fikih, ternyata beliau di antara rahasia kecerdasannya memanfaatkan ya bahasa Arab. Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala ketika menukil biografinya ya, berkata Syafi'i ma'aradtu biha yakni lughatul Arab illa listi'anati ilal fikih. Aku tidaklah menghendaki bahasa Arab ini kecuali agar membantuku dalam memahami fikih. Fikih artinya itu paham. Karena orang tidak akan paham teks Quran dan Sunnah kecuali dibantu dengan bahasa Arab. Ini yang bikin orang berbeda dengan yang lainnya. Belajar bahasa Arab itu sukar, sulit di awalnya. Sukar, sulit di awalnya. Karena sukar dan sulit di awalnya, sedikit sekali peminatnya. Kalaupun banyak peminatnya, cuma di awal-awal bulan. Bulan kedua sudah ya kan tereliminasi. Bulan ketiga tinggal ustadznya. Ya, ini apa namanya yang terjadi karena butuh perjuangan. Itulah sebabnya kenapa ulama itu sedikit. Karena yang mau berjuang, bersabar dalam thalibul ilmi itu sedikit. Karena berat. Ya kan? Berat karena hadiahnya bukan kipas angin. Kalau hadiahnya kipas angin maka gampang, mudah. Tapi hadiahnya adalah surga tertinggi, surga Firdaus. Ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, Ibnu Mubarak dikenal sebagai ulama yang semangat dalam menyebarkan ilmu. Beliau mengatakan, aku tidak tahu ada derajat yang lebih, yang di bawah kenabian selain bahsul ilmu, menyebarkan ilmu. Inilah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang pakar hadis yang terkenal, perawi Bukhari. Dia termasuk ulama yang gigih. Beliau ma asyadda hirsaka al hadis. Amat 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 sangat semangat engkau dalam menyebarkan. Afala uhibbu an akuna fi zumrati, ya, fi zumratin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Tidakkah aku suka untuk menjadi salah satu dari rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Mereka semangat karena besar pahalanya janji yang mereka dapatkan. Ini secara umum ya. Saya ulang ya, Quran. Kedua, hadis. Ya, hadis. Mulai dari arba'in, lalu hadis fikih, misalkan Bulughul Maram, misalkan Umdatul Ahkam, kitab ringkasan tentang disiplin ilmu, tentang fikih dia ambil, tentang akidah dia ambil, tentang sirah, tentang bahasa dia hafalkan, sehingga dia memiliki basic yang kuat dalam ilmu. Kemudian yang terakhir, semua yang disebutkan ini benar dalam niat. Ketika ia niatnya untuk lebih dekat kepada Allah, lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Ia amalkan ilmunya. Maka itu pertanda orang ini akan diberi taufik untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kamu ilmu. Semakin ia bertakwa, semakin ia mengamalkan ilmunya, maka semakin ditambah ilmunya. Gitu kan? Terutama sekali menjaga sholat 5 waktu. Termasuk aib penuntut ilmu tapi sholatnya cuma 3 waktu, apalagi 2 waktu. Penuntut ilmu itu sholatnya 5 waktu, bukan seperti ya orang-orang awam yang mereka mengabaikan sholat. Kemudian ada seringkas tentang tadarruj fi thalabil ilm, tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan kajian dari Ustadz Abu Zuan mengenai tadi tahapan menuntut ilmu syar'i, dari bagaimana kita tadi membahas dari tujuannya, hukumnya, tahapannya, sampai ke akhirnya tadi niatnya. Oke, untuk sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa melalui suara, bisa dibuka mic-nya ataupun juga di kolom chat. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan, mungkin dari apa aja sih, contoh kayak kitab apa aja sih yang harus diwajibkan misalnya untuk memahami ilmu syar'i. Kayak tadi juga ada beberapa hadis yang dijelaskan, kayak contohnya referensinya apa aja, atau kayak gimana. Ada yang mungkin ada bahasannya mengenai akademik juga bisa ditanyakan. Monggo. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Ya Ustaz,
izin bertanya Ustadz melalui open mic ini. Uh, Bismillah, tadi terkait dengan tahapan menuntut ilmu syar'i. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau seandainya keadaan seseorang itu dia uh, dia ini masih pemula, seperti awam juga, seperti orang awam pada umumnya, dan dia ini belum menemukan guru dalam mempelajari ilmu itu. Jadi sebisanya itu hanya melalui mungkin kajian satu ke kajian yang lainnya, mungkin temanya tidak berurutan seperti itu. Tahapannya juga mungkin dia belum mempelajari tahapannya. Nah, untuk yang keadaan seperti itu Ustaz, soalnya juga kan seperti mahasiswa juga pada umumnya ya, yang umum juga, itu sebaiknya memulainya dari mana dulu Ustaz? Apakah mungkin hanya dengan memahaminya saja, tidak menghafal, atau barangkali ada yang lebih baik caranya Mbak? Monggo Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, yang pertama terkait dengan guru, memang ini menjadi masalah di Nusantara ya. Berbeda dengan di Arab. Di Arab itu para masyayikh, para guru itu banyak sekali. Di Masjid Nabawi misalkan, di sana terdapat banyak sekali guru dan halakoh ya, halakoh Quran, ada hadis, ada tafsir, ada fikih. Di sana banyak sekali macam-macam dari guru, semuanya standby di masjid untuk mengajar. Adapun jika tidak ia menjumpai guru yang bisa membimbingnya ya secara langsung, ya minimal dia menghadiri majelisnya, secara offline maupun online jika tidak memungkinkan. Ya, yang penting ia berguru ya dari apa yang ia pelajari. Ya. Dan ini tidak sama sekali tidak melarang dan mencegah untuk membaca dan menghafal bersamaan. Tapi maksudnya di sini adalah seseorang ya kan yang jadi acuan utama pertama kali adalah memahami ilmu, bukan menghafal. Menghafal ini hanyalah pelantara untuk ia semakin kuat dalam menguasai ilmu. Makanya dalam Quran tadi, dalam hadis tadi yang saya sebutkan, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan ia faham agama. Dalam hadis ini, Nabi tidak mengatakan hafal materi, tapi faham materi. Maka al-fahmu, faham, itu modal utama kita dalam mengembangkan ilmu. Jangan sampai salah paham atau gagal paham. Yang penting ngerti dulu untuk kita amalkan. Itu sudah besar sekali. Sudah bagus sekali. Ya. Adapun jika mampu untuk menguatkannya dengan hafalan, maka ini bagus. Ya. Yang kedua, dari sisi kesibukan. Pertanyaan, apakah orang masa kini ini kan kesibukannya lebih banyak daripada orang-orang di zaman Nabi? Jawabannya sama aja, karena mungkin yang zaman Nabi lebih berat kesibukannya. Kita ambil contoh ya, ketika Islam turun, ya kan, Nabi berdakwah, para sahabat kebanyakan sudah tua. Umar ya 30-an, Abu Bakar, ya kan, Umar ya sekitar itu ya. Abu Bakar sekitar 38 tahun. Sudah berumur. Jadi mereka setarnya Quran ketika sudah tua. Ada yang baru menghafal Quran di usia 60 karena mereka baru masuk Islam. Yang kedua, di samping tua,
menafkahi anak, ya kan? Menafkahi istri, bahkan istrinya kebanyakan 2, 3, 4. Berikutnya, mereka juga disibukkan dengan berdakwah, disibukkan dengan pikiran, memikirkan, ya kan, dakwah, karena mereka juga terkena intimidasi, diserang oleh orang-orang musyrikin Mekah, diserang oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, bahkan Madinah pernah dikepung oleh suku-suku Arab semuanya termasuk Yahudi, hingga disebut dengan perang Ahzab, perang gabungan. Tapi hal itu tidak menghalangi mereka dari mendapatkan ilmu, karena ilmu bagi mereka itu yang penting adalah memahami, syukur-syukur bisa dihafalkan. Dan tidak semua para sahabat itu hafal Quran. Semuanya mereka hafal hadis, ya semuanya. Tapi mereka menjadi orang yang terdepan dalam keutamaan. Tidak ada orang alim zaman sekarang, hafalannya berapapun, mengalahkan para sahabat. Meskipun sahabat itu mungkin hafalannya tidak seberapa dibandingkan dengan orang zaman sekarang. Karena yang jadi ukuran itu adalah hati, penerimaan dia dalam Quran dan Sunnah. Mendengar berita dari Quran Sunnah, diimani, dipercaya. Berupa perintah, dikerjakan. Berupa larangan, ditinggalkan. Karena bersihnya hati mereka, kuatnya hati mereka, hingga jika mereka bersedekah, hanya setengah dari genggaman ini, itu lebih utama daripada sedekah kita emas seperti gunung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Kalian jangan mencela sahabatku. Demi zat yang antara kalian yang bersedekah emas seperti gunung Uhud tidak bisa, tidak pula setengahnya. Mud, yakni sedekah seperti ini ya, tidak pula setengahnya. Karena apa? Ini yang membedakan, bukan hafalan. Ya, bukan hafalan. Kesimpulannya, ya, yang ingin saya tekankan di sini adalah, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu itu ada pengaruhnya pada belum mampu untuk menghafal yang baik. Karena itulah yang dituntut dalam agama kita. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustadz jawabannya. Selanjutnya ada, dari tadi untuk Mas Iwan, apakah sudah terjawab jawabannya? Iya Ustaz. Syukran wa jazakallah khairan atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari MF Print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar bahasa Arab mulai dari mana ya Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaannya. Apa? Untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, apa pertanyaannya? Pertanyaannya untuk belajar bahasa Arab mulai dari mana? Kayak mungkin ada kitab khususnya gitu, referensinya yang bisa jadiin untuk kita belajar bahasa Arab mulai dari mana gitu Ustadz? Ya, belajar bahasa Arab itu paling enak privat dengan guru. Paling enak. Dan kita mengikuti alur belajarnya guru. Karena guru lebih paham apa yang lebih maslahat untuk kita, dan kita sabar dalam menyertainya.
Itu ya, itu yang paling pokok. Bagaimana jika belum mendapatkan guru? Maka mencari buku yang ringan. Yang ringan, tidak sukar, tidak sulit, ya kan? Misalkan buku yang saya susun, insya Allah ini bukunya ringan dalam belajar bahasa Arab, yaitu bahasa Arab khusus untuk memahami Quran dan hadis. Bisa dicari PDF-nya, ya diketik aja di Google, bahasa Arab khusus untuk memahami Quran dan hadis. Itu ya, di dua cara. Yang pertama, kalau bisa privat. Kalau tidak bisa, ya mencari materi yang ringan dan mudah, serta bersabar ketika mempelajarinya. Allahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi tadi untuk yang pertanyaan mengenai bahasa Arab, kita diutamakan untuk memahaminya dari guru langsung, guru privat. Lalu jika tidak mendapatkan guru, bisa melalui buku yang ringan seperti yang sudah ditulis oleh Ustadz, yang bahasa Arab khusus untuk memahami Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Anida MF. Bismillah, apa hukum mengikuti lomba atau kompetisi berbayar Ustadz? Jazakallah khairan. Mungkin ini agak berbeda dengan tema yang untuk hari ini, tapi mungkin Ustadz bisa menjawab. Apa hukum mengikuti perlombaan yang ada, apa tadi, ada yang kompetisinya berbayar, ya upah untuk bayarnya. Seperti pendaftaran gitu ya, uang pendaftaran ya? Iya betul Ustadz. Ya, di sini ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, ya kan, bahwa jika uang itu, ini kan, memang digunakan untuk administrasi peserta. Misalkan peserta butuh makanan, butuh minuman, ya kan, butuh seragam barangkali, atau butuh ongkos nanti. Jika uang itu digunakan untuk, ya kan, juara, maka ini perjudian, maka tidak boleh. Maka ini ya, mirip-mirip dengan perjudian, maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Oke, baik, jazakallah Ustadz untuk pertanyaan dari Anida. Jadi untuk uang untuk misalnya contoh ada kompetisi yang berbayar, jadi itu tergantung dari uang itu digunakan untuk apa. Jadi kita harus lebih paham uang yang kita berikan ke penyelenggaranya itu untuk apa. Misalnya kalau untuk administrasi peserta berarti tidak apa, untuk balik lagi kepada diri kita. Namun kalau untuk uang yang untuk jadikan uang juaranya, itu salah satu bagian dari untuk perjudian. Oke, baik. Mungkin ada yang masih ingin bertanya kembali, bisa ditanya di kolom chat maupun di on mic-nya. Bagaimana? Mungkin kalau sudah tidak ada, sambil menunggu juga, saya akan membacakan untuk kesimpulan pada kajian pada siang hari ini. Yang pertama, tahapan menuntut ilmu syar'i. Tahapan dari sendiri itu artinya langkah-langkah. Lalu ilmu syar'i itu ada ilmu agama yang berupa dari Al-Quran dan juga Sunnah. Oke, saya balik lagi dulu ke kolom chat. Ada yang ingin bertanya dari Muhammad Aryan Rahmatullah. Afwan, Ustadz, izin bertanya. Ada dua pertanyaan nih. Izin bertanya tadi berkenaan dengan tahapan menuntut ilmu, dari mendengarkan, memahami, menghafal, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu. Kebanyakan kita pasti memiliki akun media sosial yang ada di internet, seperti Instagram atau Facebook dan lainnya. Nah, pertanyaannya, satu, apakah ketika kami menyebarkan suatu ilmu syar'i yang menurut kami penting untuk disebarkan, kemudian kita disebarkan melalui media sosial gitu ya maksudnya Ustadz, hal tersebut termasuk tingkatan kelima yang telah Ustadz jelaskan, bukan? Nah, mungkin itu dulu bisa dijawab Ustadz, terima kasih. Berkaitan dengan 5 tahapan tadi, ini kan
ada yang sifatnya itu yang harus adalah kita benar-benar memahami ilmu yang kita dengarkan, baru kita amalkan. Ya, yakni kalau kita mudahnya gini, mudahnya itu kita mengamalkan apa yang kita pahami dengan benar. Ini harus ya, jangan sampai salah yang kita amalkan. Karena orang yang salah paham atau salah gagal paham dalam beragama, sehingga ia mengamalkan apa yang bukan kebenaran, itu nanti akan ditolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, alias dia gagal paham di antaranya, maka amalan itu tertolak. Yang kedua, terkait dengan menghafal, ini bukan sebuah keharusan. Ya, begitu pula orang yang menyebarkan ilmu tidak harus dia hafal apa yang ia sampaikan. Ya, tapi ini hanyalah bersifat anjuran. Dia boleh menyebarkan ilmu apapun yang ia ketahui, asal dia meyakinkan bahwa itu benar, yang ia sebarkan itu benar. Qurannya benar, hadisnya benar, yang disebutkan juga benar, maka silakan di-share, ya, disampaikan kepada yang lainnya, maka tidak mengapa, dan itu bagian dari dakwah yang kita harapkan pahalanya. Allahu a'lam. Oke, jazakallah Ustadz. Tadi pertanyaan pertama untuk Aryan. Yang kedua pertanyaan juga dari Aryan. Dan apakah hal tersebut, yaitu tadi menyebarkan ilmu ke teman-teman melalui media sosial, sebaiknya dilakukan atau dijauhi saja? Karena khawatir adanya muncul penyakit hati, semisal ria, merasa paling tahu atau dilihat sombong dari orang lain dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, perasaan seperti itu perasaan yang berasal dari bisikan setan. Maka harus kita jauhi. Setan yang membisikkan kita agar berhenti dari berdakwah. Maka baca ta'awud dan abaikan ojakan setan tersebut, bisikan setan tersebut. Tapi kita ya semangat untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia, meskipun kita sendiri misalkan ya belum bisa maksimal dalam menjalankan nasihat tersebut. Ada masalah. Mudah-mudahan dengan sebab Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat pesan kita tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka tidak ada halangan untuk menyebarkan nasihat yang benar, yang bermanfaat bagi manusia. Allahu a'lam. Jazakallah khairan kasiran atas jawabannya, Ustadz. Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya akan lanjutkan untuk pembacaan ringkasan untuk kajian pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk tujuannya bagaimana kita untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu untuk mudah masuk surga, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i kita dipermudah untuk masuk surga dan menjadi orang kaya di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya untuk menuntut ilmu ini apa sih hukumnya? Nah, untuk hukumnya sebagaimana seperti sholat, yaitu wajib. Menuntut ilmu itu wajib, dan jika ditinggalkan itu berdosa. Lalu tahapannya, sebelum kita memahami ilmu syar'i itu ada tinjauan pertama, yaitu ilmu yang paling utama dari ilmu yang lain dalam agama itu sendiri juga, yaitu pertama ilmu tauhid, lalu diikuti dengan ilmu agama yang lainnya. Selanjutnya yaitu mempelajari yang diwajibkan dalam ibadah harian, seperti sholat, lalu yang berkaitan juga dengan sholat yaitu dengan bersuci atau wudhu, lalu diikuti dengan rukun Islam itu sendiri, seperti zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya ada untuk mengenai juga tadi untuk keimanan, ada rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, dan juga dalam sholat tadi ada wudhu. Nah, untuk kesalahannya dalam tahapan ini juga, yaitu menunda ilmu agama ini dari yang lainnya. Misalnya kita memprioritaskan ilmu yang lainnya dulu, baru ilmu agama di akhir-akhir. Nah, ini salah satu kesalahannya, harus kita utamakan ilmu agama terlebih dahulu. Nah,
Lalu kalau kita sudah memahami lebih dalam mengenai ilmu agama, lalu boleh mempelajari ilmu yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita untuk meraih ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu agama tadi. Yang pertama ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah mendengar, lalu memahami, menghafal, mengamalkannya, dan yang terakhir menyebarkannya. Dan yang pastinya ilmu yang kita pelajari ini yaitu bermanfaat, yaitu dapat diamalkan oleh diri kita sendiri juga. Yang pengaruh terhadap perkataan kita, perasaan kita, pemahaman, dan kelakuan yang kita lakukan. Yang pertama ini, untuk meraih ini yang pertama ada mendengar. Kenapa mendengar, bukan membaca? Ilmu diambil melalui lewat guru, yang tidak bisa otodidak, dan hanya dengan bacaan itu hanya untuk mendukung. Nah, untuk salah satu contohnya mengapa pentingnya dalam mendengar atau juga dalam pentingnya ulama, dengan tandanya akhir zaman, diangkatnya ilmu itu bukan dengan diangkatnya kitab-kitab, namun diangkatnya ulama-ulama. Dan salah satu juga pentingnya dari mendengar ini, salah satu nikmat kesehatan dalam salah satu firman atau hadisnya itu, pendengaran didahului dibandingkan dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah dalam nikmat kesehatan. Selanjutnya itu dalam meraih ilmu yaitu memahami. Jadi ini memahami terlebih dahulu sebelum menghafal. Dan sesuai juga dalam sejarah, prestasi besar jika memahami dulu walaupun belum menghafalnya. Yang selanjutnya setelah kita memahami, kita menghafalnya. Maaf. Nah, untuk menghafal ini, ilmu tidak akan bertahan lama kecuali kita tidak menghafalnya. Dan kecerdasan yang besar juga ditunjukkan dengan bagaimana sebanyak apa kita menghafal suatu ilmu. Oke, selanjutnya mengamalkannya. Yang keempat, para sahabat setelah hafal lalu diamalkannya. Nah, untuk dari sahabat itu sendiri, sahabat menghafal 10 ayat harus dipahami dulu. Kalau belum dipahami lalu dihafal, belum lanjut ke 10 ayat berikutnya. Itu menunjukkan sebagaimana pentingnya kita mengamalkan apa yang kita baca dan juga kita pahami. Lalu yang terakhir yaitu menyebarkan. Untuk yang terakhir ini menyebarkan tidak wajib, namun harus ada, yaitu untuk menyebarkan ilmu yang agama. Nah, untuk yang betapa pentingnya sebagai seorang yang menyebarkan atau sebagai pendakwah, yaitu tidak ada ucapan yang paling indah kecuali dari orang yang berdakwah. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa aja sih tahapan untuk meraih ilmu tersebut, bagaimana sih kita caranya untuk mendapatkan ilmu yang banyak? Pertama, ada 2 hal yang penting yang kita harus ketahui, yaitu sumber dan metodologinya. Sumber yang pasti kita harus mempelajarinya dari Al-Quran dan hadis, bukan dari pendapat-pendapat orang lain atau seperti hanya anggapan-anggapan dari orang-orang tertentu. Selanjutnya ada metodologi atau metode belajarnya. Yang pertama, seperti fokus untuk memahami Al-Quran, apa yang dikehendaki diketahui, apa yang harus diamalkan, dan apa yang harus dilarang untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya juga ada untuk hati-hati dalam beradab. Maksudnya ini untuk dalam menuntut ilmu. Jadi kita untuk tidak muncul rasa sombong atau merendahkan orang lain. Jadi misalnya kayak orang yang menghafal banyak, namun kalau kita tidak mempelajari adab terlebih dahulu, akan muncul rasa sombong atau merendahkan orang lain yang hafalannya lebih sedikit dan lainnya. Selanjutnya, menghafal sambil memahami. Jadi lebih baik untuk kita, jika kesulitan untuk memahami, kita juga bisa menghafalnya sambil memahaminya. Seperti kisah dari Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab yang bisa dibilang juga butuh waktu yang lama untuk menghafal Al-Quran. Namun itu menunjukkan seberapa pentingnya kita harus memahami dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Selanjutnya juga tadi dijelaskan, para ulama melarang sepertinya mempelajari hadis ya, kecuali jika
yang murid itu menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Itu pentingnya kasta dalam urutan kita dalam memahami ilmu agama, yaitu dari Al-Quran terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu semua yang kita lakukan ini untuk dalam mempelajari ilmu gantung dari niat kita, yaitu niat karena Allah. Dan niat karena Allah ini kita dibuktikan dengan apa yang kita pelajari ini apakah diamalkan atau tidak. Dan seperti contohnya seperti menjaga sholat 5 waktu. Dan itu juga insya Allah akan mempermudah kita dalam mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kalau tidak ada, mungkin kalau begitu kita tutup untuk kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas bimbingannya pada siang hari ini. Kalau begitu kita tutup saja untuk kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak yang sudah datang pada siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan pahala dan juga ilmu untuk yang bermanfaat untuk bisa disebarkan juga nanti dan diamalkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.